Oke, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran yang baru hari ini, yaitu tindakan manusia memelihara alam. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama bersyukur dengan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya nan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada saat pagi hari ini. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sangat baik yang telah menciptakan alam semesta bagi kami dengan sempurna. Hari ini sebelum kami melanjutkan pembelajaran, mari Tuhan Engkau sertai kami sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita lanjut, ya, Ibu mau bertanya dulu tentang materi pada minggu lalu. Siapa yang ingat? Ya, bagus sekali. Materi kita pada minggu lalu yaitu Allah hadir dalam segala gejala Allah. Nah, pada pagi hari ini kita lanjut pada materi yang baru, yaitu tindakan manusia dalam memelihara alam. Ya, mari kita perhatikan dengan seksama, ya. Untuk kompetensi inti dan potensi besar, anak-anak bisa melihat di slide, ya, bisa baca sendiri. Dan untuk pencapaian kompetensi juga anak-anak bisa membacanya sendiri di slide. Oke? Ya, bagus. Tujuan pembelajaran kita pada saat pagi hari ini dari segi sikap, ya, anak-anak diharapkan mampu mengimani dan mensyukuri karya pemeliharaan Allah yang diberikan untuk seluruh ciptaan, ya. Yang kedua, mampu meyakini bahwa karya penyelamatan Allah diberikan untuk seluruh ciptaan dengan menunjukkan sikap menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Ya. Dan yang ketiga, menerapkan sikap peduli terhadap alam sekitar dengan melakukan tindakan praktis seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah sebagai wujud takut akan Allah. Dan berikutnya anak-anak, ya, untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan, tujuan maksudnya, ya, pengetahuan dan keterampilan mencari tahu sebab dan akibat kerusakan alam. Ya, menjelaskan peran anak-anak dalam melestarikan alam. Dan berikutnya mempresentasikan fenomena kerusakan alam
dan tanggung jawab manusia untuk mengolahnya, dan memberikan tentang imbauan penghijauan di lingkungan sekolah yang menunjukkan keterlibatan aktif memelihara alam dan lingkungan hidup. Ya. Sebagai dasar dari pembelajaran kita hari ini anak-anak, itu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Anak-anak bisa membacanya sendiri di kitab masing-masing yang telah tersedia, ya. Dan fokus karakter yang kita harapkan pada hari ini, yang pertama bersyukur, yang kedua peduli, yang ketiga kerjasama, yang keempat ya. Dan anak-anakku, hari ini ada macam. Yang pertama yang spiritual, kedua sosial, ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Dan dalam pembelajaran hari ini, pendekatan yang digunakan adalah saintifik, yaitu problem based learning atau PBL. Ya. Anak-anakku, itu anak-anak akan merasa pembelajaran yang menyenangkan jika ada hal-hal seperti hari ini akan diadakan drama, presentasi, audio visual, tanya jawab, dan diskusi. Ya. Dan untuk diskusi sudah dibagi dalam 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah ada nama-nama yang sudah ditentukan oleh ibu, dan kalian bisa melihatnya di situ, ya. Oke, baik anak-anakku. Untuk diskusi ini anak-anak bisa mengamati gambar dan anak-anak bisa melihat amati gambar yang ada. Yang pertama, gambar yang ada di Lebak, Banten, Tangerang. Yang kedua, gambar Pulau Samosir, Sumatera Utara. Dan yang ketiga, anak-anak bisa melihat yaitu manusia yang sudah bertanggung jawab yang berarti air. Ini adalah hewan langka, tidak mempunyai habitat dan hampir punah, ya. Kalian pasti udah tahu hewan apa ini, ya, dan banyak terjadi di yang ada di Kalimantan. Dan yang kelima, kerusakan alam yang membawa dampak seperti ada tanah longsor, ada kebakaran hutan. Nah, ini anak-anak, ini adalah alam fenomena alam yang kita lihat ini sangat sangat mengerikan bagi kita, ya. Dan berikutnya kita lihat, ya, di dalam kerusakan alam ini tentu kita tidak ingin terjadi di dalam alam kita, ya, dan kita harus punya andil. Untuk ini kita harus berpikir, harus kita harus memikirkan bagaimana caranya kita mengatasinya, ya, ikut andil di dalam menjaga kelestarian alam supaya tidak terjadi kerusakan alam yang membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan kita manusia. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Sungguh alam ini telah cemar dan rusak. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan sebagai generasi penerus? Ini masalah, ya, anak-anak. Nah, di dalam diskusi kelompok ini, anak-anak diharapkan, ya, nanti menuliskan masalah yang muncul dalam pengamatan gambar. Yang kedua,
tuliskan kesan kalian terhadap alam semesta yang diciptakan Tuhan. Yang ketiga, ceritakan bagaimana Allah memelihara alam semesta dan manusia merusaknya. Dan yang ketiga, anak-anak melakukan penyelidikan, mendaftarkan penyebab kerusakan alam dengan mencari dan menemukan hal-hal apa saja yang kalian ketahui tentang tindakan-tindakan manusia yang merusak alam. Menuliskan contoh kerugian atau dampak apa saja yang terjadi. Mendiskusikan peran yang kalian lakukan dalam melestarikan alam, memberikan contoh cara mengatasi kerusakan alam dan lingkungan, dan pencegahannya. Anak-anakku yang hebat ya, di dalam kelompok masing-masing silakan kalian cek kembali apakah pertanyaan di langkah 2 dan 3 sudah terjawab semua ya. Jika belum, kalian harus melengkapinya. Menuliskan jawaban kalian di LKPD sesuai dengan tugas pada kelompok masing-masing. Tuliskan kembali pada karton manila untuk dipresentasikan. Itu yang ketiga. Nah, yang berikut, anak-anak ya, kalian harus kerjasama dengan baik di dalam tugas kelompok ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan tugas diskusi ini. Silakan mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah selesai. 15 menit berlalu. Dan sekarang waktunya untuk kalian masing-masing mempresentasikan hasil tugas kelompok tersebut. Apakah kalian sudah siap? Ya, baik. Kelompok 1, duluan maju ya. Oke, bagus sekali. Sangat bagus. Tepuk tangan. Yang kedua, kelompok 2. Ya, bagus sekali. Kelompok 3. Wah, hebat. Kalian hebat semua ya. Dan yang keempat, kelompok 4. Yuk, siap. Oke, baik. Semuanya hebat. Ibu salut punya anak-anak hebat seperti kalian ya. Belajar dengan baik, kerja kelompok, dan kerjasama yang sangat baik sekali. Nah, itu perlu diperhatikan. Baik. Selanjutnya anak-anakku, kalian sudah selesai mengerjakan kerja kelompok ini, mengerjakan tugas kerja kelompok ini dengan baik. Dan selanjutnya anak-anakku ya, kita menganalisis dan mengevaluasi kembali materi tugas yang telah dilaksanakan. Dan sekarang kita akan sama-sama ya mendengarkan penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Materi tindakan manusia dalam memelihara alam. Kita tahu bahwa Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah dan sempurna dalam kitab Kejadian. Ketika Allah selesai menciptakan, Allah menilai semuanya itu baik. Allah menciptakan manusia paling terakhir sebagai ciptaan yang mulia dengan suatu maksud agar manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam memelihara dan mengolah alam sekitar. Namun, ada kenyataannya tidak sesuai dengan yang Allah mau. Seperti apa itu? Nah, manusia berulah. Karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, maka manusia alam dengan cara menebang-nebang secara liar. Akibatnya terjadi kebakaran. Akibat dari kebakaran hutan menjadi gundul, menyebabkan banjir, tanah longsor, dan banyak hewan yang kehilangan habitat atau tempat tinggal, sehingga menjadi punah.
Selain itu terjadi polusi udara akibat asap dan sebaliknya manusia kekurangan udara segar yang bersumber dari pohon, dan masih banyak lagi dampak yang diakibatkan oleh hutan gundul yang dapat kalian lihat pada materi yang membagikan dan bahkan yang kalian lihat di internet dan sebagainya di lingkungan sekitar. Manusia juga tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan, tempat yang mengakibatkan penumpukan sampah dan terjadi banjir. Akibatnya ekonomi lumpuh, manusia kehilangan tempat tinggal, bahkan terjadi korban jiwa. Jika manusia membuang sampah di laut, sungai, danau, dan lain-lain, maka terjadi pencemaran air yang juga mengakibatkan kerugian pada manusia itu, seperti kekurangan air bersih dan mendatangkan sumber penyakit ya, dan lain-lain banyak terjadi akibat semua itu. Anak-anakku sekalian, dengan mendengar materi ini, kita bisa refleksi, kita renungkan. Nah, sekarang apa yang kalian sudah lakukan terhadap alam ini? Apakah kalian menjadi pribadi yang turut merusak alam? Apakah kalian menjadi pribadi yang turut melestarikan alam? Tentu saja jawaban kalian menjadi pribadi yang turut melestarikan alam, dan itu sangat bagus. Itu yang dikehendaki alam. Nah, sekarang buatlah komitmen untuk kalian terlibat dalam melestarikan alam sekitar. Apa yang kalian pikirkan, anak-anakku? Sekarang kalian akan menyaksikan bersama video berikut ini. Silakan saksikan. Nah, anak-anak sudah menyaksikan video tadi. Sekarang, anak-anak setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu tentang materi dan juga menyaksikan video tadi, maka anak-anak ya sesuai kelompok bisa menyimpulkan dari materi yang ada. Kelompok 1, kelompok 2,
dan kelompok 3 dan 4. Ya, baiklah. Semuanya bagus dan Ibu akan menyimpulkan kembali bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan begitu sempurnanya, dan Dia mau manusia yang dijadikannya sebagai mitra kerjanya untuk turut melestarikan alam, memanfaatkan alam secara bertanggung jawab, tidak terkecuali anak-anak sebagai generasi penerus yang menjaga alam semesta ini. Anak-anak mau kan mentaati firman Allah dengan melakukan hal-hal yang dikehendaki Allah, melestarikan alam, memanfaatkan alam dengan bertanggung jawab sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita bersyukur Allah telah memberikan alam yang sangat sempurna dan baik untuk kebutuhan manusia. Dan kita kembali lagi bertegaskan, kita harus bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan melestarikannya, ya. Tidak hanya memanfaatkan, tapi juga menjaganya, menjaga kelestarian alam tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi kita hari ini. Dan untuk materi kita minggu depan, ya, maksud Ibu untuk tugas kalian minggu depan, kalian kerjakan tes pilihan ganda secara mandiri di lembar soal yang sudah Ibu sediakan di Google Form, dan linknya sudah Ibu share di WA, ya. Dan yang kedua tugasnya yaitu membuat poster menggambar yang dalamnya merupakan ajakan untuk menjaga alam sekitar dengan kriteria penilaian satu ketepatan waktu mengumpulkan yaitu minggu depan, ya. Dan yang kedua harus dilakukan dengan ide kreativitas tinggi, ya. Dan yang ketiga sesuai gambar dan teks, kesesuaian gambar dan teksnya, ya anak-anak. Dan kebersihan produk, kerapiannya, jangan banyak coretan dan kerusakan, ya. Dan itu kriteria penilaiannya. Baik anak-anakku, rencana kegiatan kita minggu depan, ya, kalian harus siapkan dan bawa pohon, satu orang satu pohon yang dibawa dalam satu polybag, di dalam polybag, ya, dan yang bagus tentunya. Yang kedua, kalian membawa poster hasil yang kalian kerjakan, ya, dalam kelompok. Yang ketiga, membawa botol bekas, ya, bekas daur ulang sampah bekas, ya, daur ulang sampah bekas yang bersih. Nah, itu tugas untuk kegiatan minggu depan. Ya, demikian semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak. Ibu berterima kasih kalian mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sepanjang pembelajaran pada saat pagi hari ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami hingga tiba di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini berakhir anak-anak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Bye.